pengacara Elza Syarif dan mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji berdebat sengit soal perlunya kehadiran Ibtu Rudiana dalam sidang peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina di PN Cirebon. Elza Syarif sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana menilai kliennya tidak perlu hadir di sidang PK yang diajukan terpidana kasus Vina. Elza beralasan tidak ada hukum acara yang mewajibkan Ibtu Rudiana hadir di sidang PK. Menurut Elza, hakim juga tidak bisa memanggil Ibtu Rudiana karena di sidang PK hakim hanya menerima pembuktian dari pemohon, terpidana kasus Vina Cirebon. Ini bukan persidangan kayak tingkat pertama. Ini gaya-gayaan kayak sidang tingkat pertama, kata Elza dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, 16/0/2024. Menurut Elza, di sidang PK ini, pemohon mengajukan novum. Hakim cuma menerima dan memberikan kesimpulan, dan keputusan diserahkan ke Hakim Mahkamah Agung, Ma. Hakim, PK, ini cuma menerima, seperti admin gitu loh, kata Elza. Elza juga membantah pendapat pakar hukum yang mengatakan bahwa Hakim PK bisa memanggil Ibtu Rudiana. Gak ada, saya sudah 40 tahun, jadi pengacara, mungkin ahli pidana lebih muda dari saya. Itu ada hukum acaranya, saya gak main-main. Gak bisa, yang bisa memanggil di berkas perkara. Berkas perkara sudah selesai. Karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap, katanya. Hakim sekarang ini tidak punya kewenangan apa-apa, cuma menerima, tegasnya. Bagaimana kalau Ibtu Rudiana mengajukan diri sebagai saksi? Dengan suara tinggi Elza menolaknya. Ngapain? Bukan soal itu, kita harus ada hukum acaranya. Kan lucu sekali, tiba-tiba datang Rudiana, kayak orang gila, katanya. Berbeda dengan Elza, Susno Duaji justru akan meminta Ibtu Rudiana hadir seandainya dia menjadi hakim maupun kuasa hukumnya. Bahkan, kalau seandainya dia menjadi Ibtu Rudiana, dia akan hadir tanpa diminta. Kalau saya Ibtu Rudiana, saya justru yang akan mengajukan minta PH-nya. Tolong deh saya hadir, ngapain takut, kan tidak bersalah, tegas Susno. Menurut Susno, saat ini Ibtu Rudiana dalam posisi belum dinyatakan bersalah. Sidang PK inilah forum untuk dia mengklarifikasi banyak tuduhan yang beredar di media sosial. Mudah-mudahan itu tidak benar, kan dia polisi, saya juga polisi. Dia dituduh merekayasa perkara, membuat laporan palsu, menyiksa. Kan berat sekali itu penyiksaan. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang anti penyiksaan. Ini kesempatan dia mengklarifikasi itu di pengadilan, kata Susno. Jawaban Susno ini dibantah Elza dengan menyebut hal itu bukan cara yang tepat. Apalagi pencabutan keterangan yang dilakukan Liga Akbar dan Dede masih berproses. Itu harus diproses secara pidana oleh Bareskrim. Itu kan belum diproses. Yang bisa memanggil polisi, jaksa dan pengadilan, elak Elza. Susno kembali menimpali jika laporan terkait penyiksaan dan laporan palsu sudah diproses di Bareskrim, dan Rudiana maupun Dede sudah diperiksa. Terbukti atau tidak, terkait penyiksaan dan keterangan palsu, itu di peradilan pidana. Sementara, lanjut Susno, yang dipermasalahkan di sidang PK ini adalah munculnya bukti-bukti baru yang tidak dibahas di pengadilan sebelumnya. Termasuk putusan bertentangan dan kehilafan hakim. Dan ini hukum acara berbeda dengan laporan palsu maupun penyiksaan itu, tegas Susno. Penjelasan Susno ini membuat Elza berargumen lain terkait keterangan Dede pada kasus Peggy Setiawan yang dinilainya masih sama dengan saat BAP pertama tahun 2016. Susno kembali beralasan hal itu dilakukan karena Dede belum dilaporkan para terpidana atas laporan palsu di Bareskrim. Pertama, tidak boleh mencampur adukan. Kita bicara PK. PK ini terkait kesaksian baru, terkait kecelakaan lalu lintas. Lalu, proses pidana terkait kekeliruan hakim. Tidak adanya pendampingan pengacara, orang tidak disumpah, dan berita acara. Terkait penyiksaan, kesaksian palsu, prosesnya bukan Polda Jabar, tetapi di Bareskrim. Ini sedang berjalan, tukas Susno. Momen haru terjadi dalam sidang lanjutan peninjauan kembali kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 13 September 2024. Liga Akbar, salah satu saksi, meminta maaf kepada 6 terpidana di hadapan majelis hakim dan kuasa hukum. Liga Akbar, yang merupakan teman dekat Eki, salah satu korban dalam tragedi pembunuhan Vina Cirebon pada 2016,
adalah saksi alibi yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Ia merupakan saksi terakhir dari 8 saksi yang diminta memberikan kesaksian. Dalam persidangan, Liga mengungkapkan bahwa keterangan yang ia berikan pada 2016, termasuk tentang adanya peristiwa pelemparan dan kejar-kejaran, tidak sepenuhnya benar. Kesaksian tersebut, menurutnya, diberikan atas permintaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, yang saat itu menjabat sebagai kanit narkoba. Saya meminta maaf kepada keluarga dan para terpidana. Saya tidak bermaksud untuk membuat mereka dihukum, ujar Liga dengan nada penuh penyesalan. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat jahat dalam memberikan kesaksian yang memberatkan. Demi Allah, bukan dari hati saya untuk memasukkan mereka ke penjara. Saya juga punya perasaan, dan kalau saya ada di posisi mereka, pasti saya merasa sakit, ucapnya, sambil menahan tangis. Usai diperbolehkan berbicara oleh majelis hakim, Liga pun memeluk ke-6 terpidana satu persatu, dimulai dari Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, hingga Rivaldi. Saksi kunci kasus Vina Cirebon kembali bermunculan, salah satunya Afifullah, mantan narapidana yang pernah satu sel dengan 8 terpidana. Afifullah pun menjadi saksi kalau para terpidana kasus Vina Cirebon benar mendapat penyiksaan saat berada di kantor polisi. Bahkan diakui Afifullah, dirinya juga sempat ikut memukuli terpidana kasus Vina Cirebon karena emosi. Namun ia akhirnya kasihan pada para terpidana karena mereka tak pernah mengaku membunuh Vina dan Eki. Di tahun 2016 itu, Afifullah sudah ada di tahanan Polres Cirebon Kota saat para terpidana masuk. Saat tiba di Polres Cirebon Kota, Afifullah dan tahanan lain menanyakan pada penjaga soal kasus mereka. Menurut penjaga saat itu, para terpidana ditangkap karena kasus pembunuhan anak Ibtu Rudiana. Seingat Afifullah, para terpidana itu setiap malam dipukuli oleh anggota. Afifullah saat itu tidak tahu apa alasan para anggota memukuli terpidana, namun ia mendengar banyak bahasa binatang ditujukan ke mereka. Dia mengatakan, penganiayaan itu terjadi sebelum para terpidana dipindahkan ke Polda Jabar. Bahkan kata dia, para tahanan yang ada di Polres Cirebon Kota pun sempat ikut memukuli para terpidana. Namun menurut Afifullah, saat ditanya oleh para tahanan, para terpidana itu tetap tidak mengakui perbuatan itu. Namun menurut Afifullah, saat ditanya oleh para tahanan, para terpidana itu tetap tidak mengakui perbuatan itu. Akhirnya Rivaldi pun, kata Afif, sempat bercerita pada para tahanan kalau mereka tidak melakukan pembunuhan itu. Ia pun mengaku sedih melihat para terpidana, apalagi Rivaldi teguh tak mau mengaku meski dipukuli banyak orang.